Shalom, puji Tuhan. Sekian lama kita tidak berjumpa dalam ibadah MPR. Malam hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah MPR. Kita naikkan pujian Anak Allah Yesus namanya. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Dung Harnas STH. Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Shalom. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, ajarkanlah kepada umat-Mu dan hamba-Mu bagaimana hidup menambah penghasilan. Berkati hamba-Mu untuk berbicara tentang saham. Dan berkati juga umat-Mu mengerti lebih dalam lagi dengan pemahaman dari Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan Roh Kudus, ampunilah dosa kami dan berkatilah hamba-Mu dan umat-Mu mengerti akan saham untuk penghasilan tambahan dalam rumah tangga kami masing-masing. Umat yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan kekuatan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Saya bacakan ya saudara. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, saudara, amin, haleluya. Tuhan yang memberikan hikmat di dalam dunia ini, dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hikmat Tuhan itu sangat penting, saudara. Ada orang yang bekerja keras terus dari pagi sampai sore, tapi penghasilannya hanya segitu-gitu saja. Ya nggak apa-apa sih kalau diucapkan syukur kepada Tuhan terus-menerus. Tetapi saudara harus ingat,
bahwa hikmat Tuhan itu adalah membuat manusia bertambah hari, hidupnya bertambah bahagia, bertambah berkelimpahan, bertambah menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah hikmat Tuhan. Lalu dalam saat ini saya sebagai hamba Tuhan akan berkhotbah untuk menceritakan bagaimana saudara mempunyai iman, lalu saudara ingin menghasilkan penghasilan tambahan. Saya mendorong saudara untuk bersaham, menabung saham. Pak Pendeta, menabung saham itu berdosa, Pak Pendeta. Tidak, saudara. Kalau berjudi itu berdosa. Pak Pendeta, saham itu judi. Enggak, saudara. Saya beri pemahaman bahwa saham itu tidak judi. Saham itu bisa menambah penghasilan kita. Seperti ini, saudara. Kalau saya berjudi dengan Udin, Mamat, sama Joni. Udin, Mamat, Joni sama saya akan berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya supaya saya menang judi. Mamat, Udin, dan Joni semuanya kalah, habis uangnya, dan saya banyak uangnya. Itu dosa, karena mengharapkan orang lain hancur. Kalau di saham itu enggak. Jadi Udin berdagang bakso, baksonya laku, dan dia pengen buka cabang yang banyak. Lalu baksonya jadi terkenal. Bagaimana caranya? Buka ke saham. Lalu daftar ke saham. Bagaimana ke saham? Harus lewat sekuritas, lewat biro administrasi efek, lewat biro efek Indonesia, bursa efek Indonesia, lalu daftar ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, bila semua itu sudah terjadi, sudah berhasil, sudah listing, lalu Udin bekerja keras, buka cabang yang banyak dengan hasil dari orang yang patungan. Saya, Joni, Mamat, patungan uangnya. Ayo kita patungan, kita urunan. Lalu kita kasih ke Joni, kita percayakan ke perusahaan Joni, namanya Joni Baso. Lalu baksonya itu dia dagang, laku, dan mendapatkan untung. Lalu kalau dapat untung, Joni akan memberi dividen, memberi keuntungannya itu dipakai separuh untuk menambah usaha, ekspansi usaha, lalu separuh lagi dikasih ke Joni, ke Mamat, dikasih. Ayo kita nih saya untung sekian ya, kamu kan masukin 100 rupiah, saya untungnya nih 200 rupiah. Ya udah kamu saya kasih 50. Nah itu saham. Jadi saham itu pada dasarnya seperti itu. Tetapi saudara, di dalam saham itu ada uang ribuan triliun. Kalau uang ribuan triliun, mata orang yang baik dan yang jahat memandang situ. Lalu di situ terjadi kejahatan, namanya white collar crime. Ada persekongkolan, istilahnya bandar saham. Dia yang ngatur naik turun saham. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan menasihati saudara, jangan masuk ke saham-saham yang dimainkan sama bandar. Bagaimana caranya Pak Pendeta supaya saya tidak terpengaruh sama bandar? Seperti ini aja saudara mikir. Nomor satu, saudara masuk ke saham-saham yang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu kecil kemungkinannya bangkrut. Kalau negara perang, baru bangkrut. Kita pun ikut bangkrut. Kok kekayaan, punya tanah, punya apa, kalau perang, bangkrut kita. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, kita masuk ke saham-saham yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Misalnya saudara kan bangun pagi pakai apaan? Sikat gigi pakai odol Pepsodent. Mandi pakai Lifebuoy. Makan pakai beras. Nah itu ada saham-sahamnya. Pepsodent itu masuk ke Unilever. Jadi belilah saham Unilever. Jadi kalau saudara suami istri bekerja keras, lalu kebutuhan rumah tangga sudah dipakai, tabunglah ke saham. Masukin ke BUMN atau ke saham yang mempengaruhi khalayak banyak dan pemiliknya
bosnya itu baik, jujur. Kalau untung dia ngasih dividen, lihat di daftar sahamnya itu ada sejarah ngasih dividen atau enggak, memberi dividen atau enggak. Lalu sektor yang bagus yang seperti apa? Nanti mobil-mobil di Indonesia, di seluruh dunia pakai mobil listrik. Jadi beli saham apa? Saham nikel. Nikel itu ada di mana? BUMN-nya adalah saham Antam. Antam ada emas, ada nikel. Lalu Inco, INCO. Lalu DKFT. Jadi kalau saudara uangnya banyak, satu bulan bisa menabung 15 juta atau 50 juta, belilah saham yang bagus, yang mahal, yaitu saham Inco. Karena dia nanti nikelnya akan dipakai untuk mobil-mobil listrik. Nikel itu nanti jadi baterai listrik. Dia bisa menyimpan listrik yang lama, yang banyak. Jadi dari Jakarta sampai Surabaya nggak usah cas listrik lagi baterainya. Mobil listrik itu bisa sampai Surabaya, saudara. Nanti di Surabaya isi lagi bisa sampai Jakarta. Nah, itu dimiliki perusahaannya namanya Aneka Tambang, PT Aneka Tambang, dan Inco. Dan yang murah itu namanya DKFT, Omega Resources. Nah, saham seperti itu kalau saudara suami istri, terus anak-anak juga ini mau nabung saham, misalnya anakku sudah kerja, suruh sisihkan uang. Kamu punya uang berapa? 3 juta, 2 juta. Buka rekening di biro, di sekuritas. Lalu tabung 3 juta. Setiap habis gajian, beliin saham Antam, beliin saham Inco, beliin saham DKFT, atau beliin saham Unilever. Baru saya beli, sahamnya rugi, Pak Pendeta. Gak apa-apa. Nah, bagaimana caranya kamu membeli? Sedikit tips dari Pak Pendeta, bahwa bagaimana kalian membeli saham tidak menanggung resiko rugi. Nomor satu ya saudara mesti melihat IHSG, indeks harga saham gabungan. Kalau IHSG-nya turun, saudara beli. Kalau IHSG-nya lagi naik, jangan dibeli dulu. Lalu nomor satu gitu. Nomor dua, lihat juga perkembangan dunia. Perkembangan ekonomi dunia ini dipengaruhi sama Amerika. Namanya Dow Jones. Nah, Dow Jones itu kalau lagi naik, jangan kita beli dulu. Nanti kalau dia turun dalam, baru kita beli. Saham DKFT, saham Inco, atau Antam, atau Unilever, atau saham Astra. Kalau Astra jangan dulu ya saudara, kan nanti akan diganti jadi mobil listrik. Misalnya saham tambang emas kayak United Tractor gitu. Sekarang kan lagi COVID, ekonomi susah, perusahaan banyak yang pada merugi, emas akan naik. Seperti itu saudara. Belilah kalau mau investasi di emas, itu beli sahamnya PSAB, lalu sahamnya United Tractor, lalu sahamnya MDKA. Seperti itu. Masing-masing tuh firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kalau penasehat banyak, kita tidak akan terjatuh. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Makanya sebelum kita membeli saham, banyak tanya dulu, pelajarin dulu apa yang menyebabkan naik, apa yang menyebabkan turun. Seperti itu saudara. Maka dari itu bertindaklah hati-hati bila ingin menabung uang saudara di saham. Perhatikan tuh nomor satu, saham yang tidak tukang tipu. Nomor dua, saham-saham yang sektornya akan bagus. Nikel. Saya ulangi saudara, nikel buat baterai listrik. Nanti ada mobil listrik, dan mobil listrik semuanya pakai nikel. Baterainya itu pakai nikel. Lalu yang semua orang pakai, Indomie, Indofood, itu nggak bakal bangkrut perusahaannya. Indomie, aduh banyak banget saudara, orang dari pagi, siang, sore makan Indomie. Apalagi lagi musim COVID, Indomie pasti laku. Nah, saudara, jangan pernah takut. Yang paling penting nomor satu, hiduplah mengandalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan, ikutin cara Tuhan. Penasihat kita banyak, jangan hantam promo, bertindak hati-hati, cari tambahan, tabunglah di saham yang baik dan benar. Jadi saham itu tidak dosa. Kedua, Mami, Papi udah gajian nih. Mami udah gajian belum? Udah nih. Papi udah ada nih
7 juta, 4 juta lah gitu, atau enggak 2 juta. Pak Mami ada berapa gitu. Lalu patungan, anak juga tanya, kamu Joni udah gajian belum? Udah, sini kita nabung saham gitu. Udah kumpul uangnya, lalu kita datang ke sekuritas. Sekuritas itu seperti kita membuka rekening di bank. Kita bisa membuka 500.000, bisa membuka 100.000, 1 juta, 100.000, itu bisa saudara. Paling minim kalau di Indo Primer Sekuritas itu 500.000 atau 1 juta bisa. Ada juga yang bisa 2 juta. Kita buka lalu kita masukin uang kita, seperti nanti sekuritas itu kasih nomor rekeningnya kita, nomor rekening kita juga. Kita buka rekening di bank, lalu kita masukkan ke rekening itu. Namanya RDN, rekening dana nasabah. Nah, waktu kita ngasih itu jangan kita lupakan, kita harus catat itu nomor PIN trading kita, nanti dikasih tahu sama dia PIN trading kita, lalu rekening dana nasabah kita. Jadi kalau kita mau tambah bulan depan, kita mau tambah lagi uang untuk beli saham, masukinnya ke RDN, rekening dana nasabah yang dikasih sama sekuritas itu, lalu kita buka lagi, masukin lagi ke bank. Seperti itu terus saudara. Lalu setelah kita udah buka, sebelum kita buka kita harus melihat dulu sekuritasnya abal-abal atau tidak. Dari mana kita tahu abal-abal atau tidak, kuat atau lemah itu sekuritas? Dari the Big Ten. Jadi dia selalu di dalam perdagangan saham di bursa, dia tuh masuk 10 besar. Yang masuk 10 besar itu biasanya punya MKBD yang kuat. MKBD itu modal kerja bersih disesuaikan supaya uang kita nggak hilang. Nanti kalau sekuritasnya bangkrut, memang saham kita selamat, tapi uang yang ada yang belum kita belikan saham bisa hilang. Karena KSE itu menjamin saham kita, tetapi uang tunai kita di sekuritas itu tidak dijamin, saudara. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah kita harus memperhatikan juga cara-cara, kan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Maka dari itu sebelum kita masuk ke saham, kita pelajarin dulu apa yang menyebabkan harga saham turun, apa yang menyebabkan harga saham naik. Yang seperti Pak Pendeta pertama memberi penjelasan bahwa nanti ada mobil listrik, nanti memakai mobil listrik itu pakai baterai nikel itu akan mahal, jadi pertambangan nikel itu akan laku, akan naik harga sahamnya, maka belilah saham Aneka Tambang, Inco, sama DKFT. Lalu setiap hari orang makan Indomie, musim Covid ini orang banyak kesusahan, Indomie lebih laku, belilah Indofood. Lalu semua orang pakai odol Pepsodent, lalu semua orang pakai kecap cap bango, itu Unilever punya, belilah saham Unilever. Belilah perusahaan-perusahaan yang nomor 1 tidak bisa bangkrut, pengelolanya tidak jahat. Cara membelinya seperti apa Pak Pendeta? Ini masuk yang nomor 3 ya saudara. Cara membelinya adalah kita harus memperhatikan Amerika nomor 1, karena Amerika yang mempengaruhi perekonomian dunia. Saat ini Amerika masih mempengaruhi perekonomian dunia. Nomor 2-nya adalah Cina, Tiongkok. Nah, Amerika itu nanti ada pemilu bulan November ini ya, ada pemilu. Diperkirakan setelah pemilu saham Dow Jones itu akan turun. Jadi waktu pemilu kita jangan beli dulu, kita simpan dulu uang kita. Nanti kalau Dow Jones-nya turun sampai dalam, IHSG-nya kita, Bursa Efek Indonesia juga akan turun. Di situ kita beli. Uang kita parkir aja, kita taruh di sekuritas, bunganya itu 1 bulan itu 8%. Jadi taruh aja dulu, jangan dibeliin. Nanti kan bulan November udah tinggal dikit lagi kan. Setelah November akhir baru kita masuk. Atau tunggu dulu sampai Amerika turun terus. Nanti kalau dia udah mulai naik dikit baru beli Unilever, Indofood, dan lain sebagainya. Nah,
Pesan-pesan Pak Pendeta tolong diingat. Nomor 1, hiduplah takut sama Tuhan. Nomor 2, daftarlah di sekuritas yang bagus. Nomor 3, masukkanlah saham yang tidak bisa bangkrut. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya, kita sudah diberkati. Terlebih dahulu kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa ibadah MPR ini diberkati dan kami juga sudah dengar firman Tuhan, bahkan sedikit pengajaran dari hamba-Mu yang semoga bisa bermanfaat bagi kami sekalian. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih buat Pak Dung Harnas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pengajarannya, ini bermanfaat. Jujur bagi saya ini juga bermanfaat. Jadi saya sedikit tahu tentang saham. Paling tidak kalau ada orang bertanya, jemaat saya bertanya, saya bisa menjawabnya. Ya Pak Dung Harnas, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Dung Harnas ini rekan saya semasa sekolah di Petamburan, bahkan rekan sejak pertama kali masuk di Petamburan waktu masa ospek dan penataran P4. Wah, waktu itu kan masih ada penataran P4. Ini teman saya dan ini datangnya telat. Kita sudah beberapa hari penataran, dia baru datang. Dan justru dari situlah saya jadi sahabat. Sama-sama mendirikan sebuah yayasan pelayanan. Ya, itu juga mendukung pelayanan kami berdua. Lalu Pak Dung Harnas ini sempat menjadi gembala, ya punya pelayanan ada satu buah jemaat di Jatinegara, sempat jadi gembala di Cikarang, tetapi kemudian diserahkan kepada saudaranya karena panggilannya jadi seorang penginjil. Tapi suatu saat saya berdoa Pak Dung Harnas ini akan jadi seorang gembala. Amin Pak Dung Harnas. Ya Pak Dung Harnas sudah memberkati kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin tahu seluk-beluk soal saham, bisa tanya-tanya dengan Pak Dung Harnas, ya bisa minta nomor teleponnya ke saya. Bapak Ibu bisa tanya-tanya secara detail karena hari ini malam ini kita hanya belajar sedikit tentang menabung melalui saham. Ya, silakan hubungi Pak Dung Harnas. Belum tahu nomor WA-nya bisa tanya kepada saya. Lalu besok hari Kamis jam 10 pagi ada ibadah pemberkatan nikah. Ya mohon maaf, keluarga dan mempelai sangat ingin mengundang Bapak Ibu untuk hadir, tetapi oleh karena protokol kesehatan jumlah kehadiran hanya dibatasi 30 orang saja untuk pihak mempelai laki-laki dan pihak keluarga mempelai wanita, ditambah para pelayan Tuhan, jadi maksimal hanya 30 orang. Oleh sebab itu kami para pelayan Tuhan pun diatur supaya jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga jumlah yang harusnya untuk pelayan Tuhan bisa dipergunakan oleh keluarga mempelai. Ya, hari Minggu ada ibadah raya 1 pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 10.30 pagi. Kapasitas hanya 80 orang setiap ibadahnya. Silakan menghubungi tim ibadah, ya bisa daftar melalui link yang di-share di grup WA gereja. Terima kasih buat tim MPR yang sudah memberkati kami. Ya, Ibu Yekti, Bu Fira, teman-teman khususnya dari MK Serafim yang begitu menopang pelayanan tim MPR, menopang Ibu Yekti, ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Ibu Yuke, ya, yang sudah mempersiapkan konsumsi bagi kami. Terima kasih buat persembahannya, ya, makin diberkati Bu Yuke, Pak Mesa Salim. Terima kasih untuk para donatur, setiap persembahan-persembahan yang diberikan. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah bagi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang berada di luar kota, di kota lain, di pulau lain, di daerah lain, bahkan di benua lain, di negara lain, karena tugas panggilan pekerjaan, dimanapun kau berada, Tuhan memberkati. Terima kasih ya, tetap semangat. Anak-anak yang sudah lulus dalam masuk di perguruan tinggi negeri, selamat. Bagi yang belum mendapatkan, tetap semangat. Tuhan pasti sediakan kampus yang terbaik. Untuk Ibu Lili Gunawan, saya dengar anaknya waktu mengajukan beasiswa yang pernah saya share di grup ternyata diterima, ya puji Tuhan.
Saya tunggu kabar berikutnya, perkembangan berikutnya. Selamat ya Yesaya. Ini diberkati dengan luar biasa. Tuhan cukupkan. Di mana kampus yang harus mendaftar, pasti Tuhan juga sediakan. Semangat, haleluya. Jemaat Tuhan diberkati. Mari kita tutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Ibadah diberkati dengan luar biasa. Tim MPR diberkati, Ibu Yuke Salim yang sudah memberkati konsumsi, Tuhan juga berkati. Para donatur, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang berada di luar kota, di luar pulau, di luar daerah, di luar negeri, di benua lain, berkat Tuhan berlimpah-limpah atas mereka sekalian. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Jauh dari keluarga, kekuatan dan penghiburan atas mereka. Ibu Yuni ya mengalami mujizat Tuhan. Ibu Yuni diberkati. Bapak Roni Pandik terus dipulihkan. Bapak Yohanes Jong, Yonatan Sobari mengalami mujizat. Bapak Yanto juga mengalami mujizat. Kami berdoa untuk Ibu Victoria Dio, Vicky, engkau diberkati dengan luar biasa. Beasiswa yang sedang kau nantikan, Tuhan berikan kepadamu. Kehadiran anak di rumah tanggamu, keluargamu, Tuhan berikan atas hidupmu. Diberkati engkau dengan suami dan pekerjaannya di luar kota, juga Tuhan berkati limpah-limpah. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Afton, Tuhan jamah, Tuhan bawa kembali kepada kasih yang mula-mula. Ibu Yayan yang berada di Bandung, hamba percaya juga terjadi pemulihan. Suaminya dijamah Tuhan dengan luar biasa. Anugerah Tuhan dilimpahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari Lucy. Rencana untuk pernikahannya tertunda karena masa pandemi ini. Tuhan juga akan sediakan waktu yang terbaik. Pasangannya berada di Korea. Saudara Jungki juga Tuhan berkati pekerjaannya, bisnisnya. Anugerah Tuhan dilimpahkan. Kami percaya dilimpahkan atas saudari Lucy dengan saudara Junki diberkati. Kalau Junki saat ini sedang mengalami masalah kendala khususnya di negaranya di Korea, ada banjir, mari juga Tuhan pembelaan Tuhan atas saudara Junki. Terima kasih untuk semuanya. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini diberkati dengan luar biasa. Bapak Rohani diberikan kekuatan kesehatan, Ibu Rohani diberikan kekuatan kesehatan, Bapak Kristian dengan keluarga diberikan kekuatan kesehatan, para penatua diakan, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan diberikan kekuatan kesehatan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah, anak-anak diberkati. Setiap wanita, ibu-ibu yang anggota jemaat GB bentuk penjuru dan yang mereka hadir dalam MPR ini yang sedang mengandung diberkati buah kandungannya. Mereka yang sedang menantikan anak, Tuhan juga berikan yang terbaik. Perjalanan hamba dengan keluarga menuju luar kota, Tuhan juga tolong tiba dengan sama-sama tujuan, anugerah-Mu dilimpahkan. Terima kasih untuk semuanya. Kami menang, kami lebih daripada pemenang. Kami mengalami penyegaran, kami semangat karena Tuhan bersama dengan kami. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang yang yakin, yang percaya dan diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa ibadah MPR berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.